Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu. Nah, ini kita ketemu lagi ya hari ini ya. Terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah bersandar pada kuasa Tuhan. Ya, bersandar pada kuasa Tuhan. Karena memang ini adalah salah satu hal yang Tuhan paling suka dalam hidup kita. Tuhan suka itu kita dalam hidup kita bersandar pada kuasanya, tidak bersandar pada kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Seperti itu ya. Yuk kita akan buka sama-sama firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 7. Ya, ini di dalam Perjanjian Lama. Kitabnya adalah Hakim-Hakim 7. Ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita mengalami persoalan. Betul ya? Siapa yang nggak pernah mengalami persoalan? Nah, rata-rata orang itu kadang-kadang bahkan seringkali mengalami persoalan. Kadang-kadang itu persoalan yang berat, bahkan tidak ringan, seperti itu ya. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Ya, kita buka dulu di dalam Hakim-Hakim 6. Ya, Hakim-Hakim 6 dulu deh sebelum masuk ke 7 ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Nah, ini yang bangsa Israel alami ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca, orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan itu akhirnya mengizinkan bangsa Israel masuk ke dalam masalah, masuk ke dalam persoalan gitu loh. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, itu bangsa Israel tidak bisa berbuat apapun seperti itu. Ya, nah kadang-kadang juga sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Persoalan terjadi dalam hidup kita tuh penyebabnya macam-macam, ya. Ada yang penyebabnya sebagai konsekuensi dari kesalahan kita atau konsekuensi dari dosa, gitu ya. Nah, atau berikutnya adalah penyebabnya karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita, bisa. Atau penyebab lainnya kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi adalah supaya kita bisa merasakan dan bisa memiliki pengalaman langsung dengan kuasa Tuhan ya. Dan ada satu lagi itu tujuan Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi supaya kita itu belajar untuk bersandar kepada Tuhan gitu. Ada banyak macam ya. Ya Tuhan punya maksud yang baik sebenarnya. Demikian juga dengan bangsa Israel ya. Dia bilang apa? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya, bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Nah, karena itu Tuhan tidak suka, lalu Tuhan serahkan bangsa Israel di dalam penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Israel kalah waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Bangsa Israel dijajah. Firman Tuhan bilang apa nih? 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Kita lihat nih ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka setiap kali menabur, ya. Dan apa? Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi bangsa Israel mengalami kesulitan. Mereka menanam, tetapi nanti dirusak itu hasil tanamannya, hasil panennya, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan, ibaratnya gitu, dan mereka tidak bisa makan, mereka mengalami kesulitan. Dan kalau kita baca di sini, bangsa Israel itu takut kepada bangsa Midian, sehingga mereka itu ngumpet gitu, ngumpet di gua-gua, ngumpet di pegunungan-pegunungan gitu, bangsa Israel takut. Hingga akhirnya Bapak Ibu, ini singkat cerita, bangsa Israel mulai bertobat, berseru kepada Tuhan, gitu. Tuhan, kami tidak sanggup lagi, kami nggak kuat, gitu. Akhirnya Tuhan mengutus nabinya, gitu ya. Dan akhirnya Tuhan mengutus seorang hakim yang namanya Gideon.
Nah, pernah dengar cerita itu ya, namanya Gideon. Nah, singkat cerita seperti itu. Ya, Tuhan punya belas kasih ketika bangsa Israel mulai bertobat, bangsa Israel minta tolong sama Tuhan, baru setelah itu Tuhan memberikan pertolongan. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, nah yang menarik seperti ini. Kita masuk ke dalam Hakim-Hakim 7. Ya, dalam Hakim-Hakim 7, lihat ayat 1. Hakim-Hakim 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, yaitu Gideon itu hakim yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel setelah bangsa Israel bertobat dari dosa-dosanya. Itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Ayat 2. Ini yang menarik ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi singkat cerita, pada waktu itu Gideon beserta bangsa Israel itu jumlahnya 32.000 orang, yaitu bersiap ingin menyerang musuhnya, yaitu bangsa Midian yang sudah 7 tahun itu menjajah mereka. Tetapi ingat, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bilang apa? Dengan 32.000 orang itu, Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Terlalu banyak rakyat bersama dengan kau. Jangan-jangan, kata Tuhan, orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, Tuhan tidak suka kalau kita dalam kehidupan kita itu memegahkan diri atau sombong. Atau kita menganggap bahwa, oh aku bisa kok hidup di dalam kehidupanku sendiri itu tanpa Tuhan bisa. Nah, Tuhan tidak suka. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita bangun tidur, setiap kali kita ingin melakukan apapun, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita jangan merasa, oh bisa, gampang hari ini. Ya, perusahaanku, pekerjaanku gampang, aku bisa. Nah, kadang-kadang itu Tuhan tidak suka. Nah, Tuhan ingin sikap hati yang rendah hati gitu loh. Hati yang tidak sombong. Tuhan suka orang-orang yang bersandar pada Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak sanggup. Nah, karena itu setiap bangun tidur, setiap mau bekerja, ya, bahkan setiap mau mengurus anak pun, setiap mau masak, nah ibaratnya gitu ya, semua karena Engkau Tuhan. Nah, kalau perlu berdoa. Nah, amin, ya. Setiap mau bekerja, setiap bangun tidur, berdoa, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan, serahkan hari ini padamu. Tanpa Engkau, aku tidak mampu. Tuhan mau hati yang bersandar pada Dia. Jelas ya? Di dalam ayat 2 ini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, biasanya orang kalau merasa pinter, merasa hebat, itu kan jarang berdoa. Terus kalau berhasil, dia bilang apa? Wah, aku, ini kan tanganku sendiri, usahaku sendiri dong. Bukan karena Tuhan. Nah, kadang lupa gitu loh. Ingat, ya Tuhan tidak suka itu. Ya. Lalu ayat 3, ini yang menarik ini. Maka sekarang, ayat 3 ya, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Bayangkan, awalnya jumlahnya itu 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang apa? Terlalu banyak, Gideon. Ayo, disortir. Ya. Lalu Tuhan bilang pada Gideon apa tadi? Terlalu banyak. Lalu ayat 3, maka sekarang serukanlah rakyat itu yang takut dan gentar pulang. Nah, jadi Gideon bilang, yang takut dan gentar pulang. Nah, bayangkan. Ingat tadi Hakim-Hakim 6 ayat 1-2, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Midian. Berapa lama? 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Ya. Dan di dalam pasal 6 tadi, Hakim-Hakim 6, kalau Bapak Ibu pelajari, bangsa Israel takutnya setengah mati. Mereka sampai ngumpet gitu. Perhatikan, bangsa Israel itu bangsa yang sebelumnya dia keluar dari Mesir. Betul ya? Keluar dari Mesir. Ya Tuhan pimpin keluar dari Mesir dan sudah mengalahkan
banyak bangsa sebenarnya. Dia sudah mengalami Tuhan. Tapi akhirnya bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang Tuhan bilang jahat. Dosanya apa? Menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa asing. Seperti itu. Dan akhirnya Tuhan izinkan jatuh dalam penindasan. Ya, bangsa Israel takut setengah mati. Dalam kondisi yang takut itu, Tuhan bilang, ayo serang ya bangsa Midian. Seperti itu. Nah, akhirnya 7 tahun penjajahan itu pasti ada orang-orang yang takut. Ya, sisa-sisa penjajahan 7 tahun itu ada mental ketakutan itu ada. Karena itu Tuhan bilang apa? Sortir aja, yang takut dan gentar pulang. Dan benar ya, dari 32.000 yang pulang berapa? 22.000. Bayangkan. Nah, disortir ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Nah, lalu mungkin Gideon senang. Oke, dengan 10.000 orang lumayan. Ya, 32.000 jadi 10.000. Lumayan. Nah, tapi apa kata Tuhan dari 10.000 itu? Tetapi ayat 4, tetapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air. Nah, kata Tuhan gitu. Bayangkan, Tuhan itu kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Gideon dengan 32.000 pasukan, Tuhan bilang terlalu banyak. Kurangin. Tinggal 10.000. Ya, mungkin Gideon bisa aja berpikir, ya Tuhan, dengan 32.000 orang ini aja belum tentu menang. Orang selama ini 7 tahun di dalam penjajahan, artinya mereka sudah mengaku kalah. Dan mereka sudah pasti sudah mencoba melepaskan diri, tapi kalah. Mentalnya saja sudah kalah, bayangkan. Full loh, 32.000. Ya itu pun berpikir Gideon, wah harusnya gitu ya. Ini aja kemungkinan kalah ini. Orang 7 tahun kok, di bawah penjajahan kok. Gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Kurangi loh. Logis nggak? Nggak logis. Orang 32.000 aja kemungkinan bisa kalah. Gitu kan ya? Logikanya secara manusia. Nah, kadang-kadang kita juga gitu, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini, kalau kita mengalami masalah yang agak berat, kita mikir, aduh, ini secara manusia kok kayaknya susah ya. Kayaknya saya susah bersaing ya sama kompetitor ya. Kompetitor saya kok lebih hebat ya. Di dalam bisnis juga gitu kadang-kadang. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita juga mikir, aduh Tuhan, ini aku banyak saingannya ini. Susah ini. Apalagi kondisi pandemi ini, kadang kita mikir, aduh kondisi kayak gini kok. Secara manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kadang-kadang bisa jadi Tuhan bilang gini, misalnya ya, ayo kamu banyakin berdoa. Nah, kita mikir, ya Tuhan, ini waktuku buat aku coba untuk berusaha, untuk coba ini itu aja, masih kemungkinan tidak mungkin menang, bersaing kok Tuhan. Lah kok disuruh banyak berdoa, otomatis waktu aku buat berusaha untuk berjuang kan berkurang. Tapi misalnya Tuhan suruh berdoa, loh logikanya gimana? Betul nggak? Ya misalnya kita ini lagi kurang uang misalnya. Misalnya uang kita terbatas cukup, tapi kadang-kadang Tuhan bisiin, ya sudah, kamu beri. Kita mikir, beri, buat aku sendiri kurang. Nah, ini ingat loh, kalau misalkan Tuhan kamu saudara, beri, buat aku sendiri kurang. Lah kok beri Tuhan? Nah, ya kadang-kadang tuh Tuhan seperti itu. Kita dalam kondisi terjepit, ya Tuhan malah bilang, ayo misalnya sediakan waktu buat aku lebih banyak. Tapi itulah Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Kadang-kadang seperti Gideon, sudah dikurangi. Oke, kurangi 22.000, tinggal 10.000. Bikinnya, aduh, tinggal 10.000 nih. Betul nggak? 10.000 orang nih, kata Gideon. Terus akhirnya pikir Gideon, oke, 10.000 untung-untungan lah. Mungkin gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan bilang apa lagi nih? Masih terlalu banyak. Nah itu dia. Nah, kita harus kenal Tuhan tuh. Kadang-kadang Tuhan gitu tuh. Tuhan izinkan masalah terjadi ya. Tuhan izinkan berbagai hal terjadi. Aduh Tuhan kok kayaknya tidak mudah ya. Seperti yang Gideon alami ini. Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Lalu ayat 4 baca. Suruhlah mereka turun minum air. Ya, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Nah, Tuhan akan nyaring lagi tuh pasukannya. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau.
Tetapi barang siapa yang kufirmankan padamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu bagaimana cara menyaringnya? Coba ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Nah, perhatikan. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Perhatikan di sini. Jadi disuruh minum air. Tuhan suruh Gideon suruh mereka minum air. Lalu ternyata dari yang minum air ada 2 macam. Ya, kan mereka haus tuh waktu itu, ya. Orang yang satu itu minumnya dia berlutut kayak anjing gini, jadi menjilat. Beneran dia menjilat saking hausnya gitu. Ya, dia mungkin haus, semua haus. Jadi minum sepuasnya. Nggak mau melepaskan air itu dari pandangannya dan dari mulutnya gitu. Tapi orang yang kedua itu bagaimana? Orang yang kedua itu berlutut untuk minum. Nih ayat 6 ya. Jadi orang yang pertama itu dia menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat ya, di sungai ini. Artinya matanya ke sini, ke air, ingin memuaskan nafsunya karena dia begitu haus. Lalu orang yang kedua ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Jadi yang kedua itu dia tidak langsung kayak orang rakus gitu, enggak. Dia berlutut, ambil airnya dengan tangannya. Nah, ambil air dengan tangannya itu artinya apa? Dia matanya tetap lihat ke depan, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia haus, meskipun dia butuh, tangannya itu dia cedok ke air, matanya tetap lihat ke depan, dia minum gini. Nah, matanya lihat ke depan tuh kira-kira lihat kemana? Lihat ke sekitar. Ada musuh yang datang enggak? Mereka tidak takut, tapi mereka waspada sambil minum. Ya, Tuhan sortir. Nah, di sini Tuhan sedang memilah bahwa satu orang-orang yang satu minum seperti ini dan yang kedua seperti ini. Nah, jadi ada 2 kubu. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Ayat 6 tadi ya, jumlah yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari itu semuanya berlutut minum air. Perhatikan, tadi berapa? Dari 32.000 pulang 22.000 tinggal 10.000. Dari 10.000 terbagi 2 lagi. Betul ya? Yang minumnya seperti anjing sebanyak berapa kira-kira? Berapa? Karena yang minumnya berlutut minum air pakai tangannya itu 300 orang. Berarti yang minumnya kayak menjilat seperti anjing itu berapa? 9.700 orang. Nah, kalau kita sebagai Gideon, kita mikirnya gimana? Oke, berarti Tuhan akan menyuruh kita berjuang dengan yang berapa? 9.700 dong, logikanya dong. Betul nggak? 300 suruh pulang. Tetapi Tuhan omongannya lain. Perhatikan ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Nah, ini dia. Gideon, itu kalau kita sebagai Gideon mikirnya apa? Aku akan berperang dengan 9.700 dong. Yang 300 suruh pulang. Tapi Tuhan ngomong yang lain. Tuhan bilang apa? Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Bayangkan, saudara. Dari 10.000 itu 9.700 disuruh pulang. Hanya 300 saja yang dipilih oleh Tuhan. Awalnya berapa? 32.000 orang. Ini berbicara mengenai kekuatan pasukan, berbicara mengenai kemampuan, berbicara mengenai kekuatan. Tuhan berpikir kan di sini kan, kalau dengan 32.000 akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel itu menang, lalu Israel malah berpikir, nah, karena kita hebat dong, jumlah kita banyak, jadi kita menang, wajar dong. Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan bilang apa? Kurangi. Dari 32.000 berkurang berapa? 22.000. Bayangkan, yang berkurang itu lebih banyak dibanding sisanya. 10.000 tinggal 300. Nah, 300 itu artinya apa? Hitung-hitungan secara manusia itu tidak masuk akal untuk bisa memenangkan pertempuran. Betul nggak? Bangsa Midian itu kan banyak dan kuat. Gitu loh. Buktinya 7 tahun Israel kalah.
Ayo, sekarang kita di posisi Gideon. Logikanya, masuk akal enggak? Pasukan 32.000 tinggal 300 yang suruh berperang. Ya, nah ini artinya secara manusia, aduh dan logikanya kayaknya enggak menang lah. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Pernahkah Tuhan izinkan dalam kondisi yang terdesak sekalipun? Atau barangkali saat ini Bapak Ibu sedang dalam kondisi seperti itu. Tuhan, kondisiku diizinkan seperti ini ya. Secara manusia aku sudah tidak bisa berkutik lagi. Nah, pada saat itulah Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Amin. Ya, Tuhan itu paling senang kalau izinkan kita itu dalam kondisi terdesak, di mana kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi dalam tanda kutip ya. Berjuang secara manusia sudah tidak mampu, akhirnya kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan senang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan sedang memberkati kita, tetap bersandar pada Tuhan. Karena apa? Tuhan senang. Ya, tapi kalau kita sombong, Tuhan izinkan supaya kita kepepet, jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya dulu pernah cerita ya, saya dulu pernah punya usaha bimbingan belajar, terus akhirnya ya bangkrut. Ya karena muridnya suatu saat sepi, saya punya karyawan cukup banyak, gajinya besar, ya jadi waktu itu setiap tanggal 15 itu saya sudah pusing. Karena apa, pemasukan nggak ada, tanggal 30 harus sudah menggaji atau membayar gaji karyawan, tapi uang nggak ada. Waduh, pusing sekali saya. Akhirnya saya lakukan apa? Akhirnya jual mobil, Bapak Ibu. Laptop saya gadaikan, hanya untuk bisa gaji karyawan, bayangkan. Nah, mobil sudah saya jual, laptop sudah saya gadaikan, terus saya nggak punya, ya ibaratnya bingung ya, nggak punya pegangan apa-apa lagi. Utang juga banyak. Jadi karena sudah kepepet, nggak bisa bersandar pada apapun, mau nggak mau saya hanya bisa berdoa. Setiap detik saya berdoa. Doanya gimana? Cuman gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya sambil di jalan juga ngomong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah akhirnya itu karena mobil saya jual, jadi saya ke kantor tempat usaha saya. Kebetulan saya tinggal di Cibubur dan kantor tempat usaha saya itu di Sunter, jadi saya naiknya busway gitu, naik angkot ya selama beberapa lama lah gitu. Sampai saya kepepet bener dan uang bener-bener nggak ada, sampai akhirnya itu saya suatu ketika punya uang cuman, saya pernah cerita kayaknya ya, saya punya uang cuman 8.000 rupiah, pernah cerita ya dulu ya, 8.000 rupiah itu uangnya 10.000 ya, 10.000 itu uangnya receh-recehan. Beneran itu uangnya 1000-an sama 500-an, 1000-an koin sama 500-an. Itu saya merasa bahwa uang 500-an itu sangat berharga sekali buat saya. Karena naik angkotnya tuh harganya 8.000, Bapak Ibu. Saya punya uang 10.000 receh. Tapi saya waktu itu sekitar jam 5:30 sore ya. Saya di terminal depan UGI itu, mau pulang ke Cibubur. Saya lapar sekali, tapi uang 10.000. Buat angkot 8.000. Jadi akhirnya saya pikir, wah ini uang 2.000. Saya hanya bisa beli makan 2.000 rupiah. Itu tahun berapa? Ya mungkin 5 tahun lalu kali ya. 5 tahun lalu ya. 2.000 bisa buat makan apa ya, tapi lapar. Akhirnya saya ke tukang gorengan waktu itu. Ya, harga gorengan itu waktu itu satunya berapa itu? Satunya itu 500 ya. Satunya itu enggak, dia jual 1.500 ada berapa? 1.500. Ya, nggak salah. Bakwan, ada jual apa tuh? Tahu goreng gitu ya. Nah, aduh, itu kan kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau saya beli 2.000 cuman dapat berapa itu? 1 ya. Cuman dapat 1 ya. Ya. Cuman dapat 1, tapi saya lapar, wah kurang nih. Saya berdoa nih, boleh enggak ini? 2.000 dapat 2. Harusnya kan 3.000 kan ya, Bapak Ibu, betul ya? 3.000. Tapi kalau saya beli 2, bayarnya 3.000. Berarti artinya uang saya buat bayar angkot itu kurang 1.000. Wah, gawat ini. Ya, akhirnya mau tidak mau saya ngomong sama orangnya, Pak, boleh enggak? Ini gorengan, uang saya 2.000, saya dapat 2, boleh enggak? Puji Tuhan, boleh dia kasih. 2.000 dapat 2, saya makan kenyang. Ya, lalu di kantong saya itu tinggal uang 8.000 receh di kantong. Dan waktu itu untuk dapat angkotnya harus lari-lari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu,
Ketika lari-lari itu kantong itu saya pegang kencang-kencang erat-erat. Supaya apa? Jangan sampai uang saya tuh gelinding 1.000-an kelinting atau 500 gelinding, habislah saya. Nggak bisa naik angkot untuk pulang. Pegang, akhirnya ya dapat angkot sampai rumah. Pas 8.000 pas ya. Nah, ketika itu yang saya lakukan apa? Cuman bisa berdoa saja Bapak Ibu, karena karyawan sudah nagih. Bayar dong, bayar Pak. Gimana Pak? Bayangkan Bapak Ibu. Dan saya berdoanya tidak bisa berdoa yang panjang-panjang, Tuhan Yesus, nggak bisa. Hanya bisa Tuhan tolong. Kadang-kadang bahasa roh, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Gitu. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi karena selama ini saya itu bersandar pada diri sendiri. Selama masih ada uang, ya kenapa tidak? Gitu. Ya. Tapi ketika saya bersandar pada uang saya, ternyata uang saya sudah tidak ada, ya. Ya itulah saya sadar, Tuhan sadar, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan tolong ya. Akhirnya Tuhan ya membantu saya dengan caranya sehingga keluar dari persoalan itu Bapak Ibu. Dan ya Tuhan tolonglah seperti itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian? Hal-hal yang simpel aja deh. Kalau kita sakit flu misalnya, pilek ya. Itu kadang-kadang yang kita lakukan apa dulu nih? Nah, kadang beberapa orang, oh beli obat ini. Nah, ada kan obat batuk pilek kan? Beli obat ini di toko apa Indomaret atau Alfamart. Nah, karena apa? Obat itu harganya murah dan sakitnya ringan. Jadi tidak perlu berdoa kadang-kadang. Nah, ini hal simpel loh Bapak Ibu. Padahal Tuhan mau hal-hal kecil pun berdoa. Pilek, batuk, berdoa. Tuhan Yesus, saya batuk, pilek Tuhan. Oleh bilun-bilunmu, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan suka sama orang kayak gitu. Kalau manusia lain Bapak Ibu. Manusia tuh gini. Oh kamu sedikit-sedikit oh, minta tolong saya. Sedikit-sedikit. Kamu kan bisa sendiri. Hal remeh-temeh gitu. Manusia bisa bosan ya. Tapi Tuhan suka. Bukan berarti kita tidak percaya sama dia. Tapi justru itu menunjukkan kita percaya. Tuhan, semua karena Engkau. Tuhan suka. Mulai hari ini punya sikap hati bersandar pada Tuhan. Amin. Mau makan pun berdoa. Tapi berdoanya tuh kadang orang berdoanya cuma gini aja. Tuhan terima kasih berkati makanan ini. Selesai kan? Amin. Ya, padahal kita nggak pernah berdoa mengucap syukur Tuhan terima kasih. Aku masih bisa nelen makanan hari ini. Tuhan terima kasih pencernaanku masih bisa terima makanan Tuhan. Karena ada orang-orang yang nelen makanan pun nggak bisa. Nah, pernah sakit nggak Bapak Ibu? Sakit ini buat nelen itu susah. Mau makan sedikit muntah. Betul nggak? Ya ada gangguan pencernaan. Pada saat itu kita baru sadar, iya ya. Nah, makan itu kita berdoa, Tuhan terima kasih, aku sehat bisa makan ya Pak. Tapi Pak, makananku hari ini saya sedang berhemat nih Pak. Jadi nggak ada ayam goreng Pak. Cuman ada nasi garam Pak. Syukuri. Ini contoh aja. Saya juga pernah, sering kadang-kadang dulu ya. Tuhan, terima kasih. Ini nasi garam. Aku terima kasih masih ada nasi dan garam. Terima kasih aku makan. Wah masih bisa nelen. Sehat ya Tuhan. Amin. Itu enggak? Mau makanan enak. Makanan mau babi. Mau apa. Enak. Tapi kalau enggak bisa nelen. Ya. Artinya bukan nasi garamnya Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tapi hari ini kita ingin belajar bahwa mengucap syukur dalam segala dan bersandar pada Tuhan. Ingin mengerjakan sesuatu. Tetap berdoa, Tuhan ini semua karena Engkau. Sehingga kalau pekerjaan kita itu berhasil, kita ini tetap karena Engkau Tuhan. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita anggap itu hal yang remeh-temeh dan kita biasa melakukan, kita tidak berdoa. Jadi kita anggap, gampang, biasa. Nah, anak-anak Tuhan, disiplin yuk. Kita belajar hal-hal simple aja. Semua, Tuhan terima kasih aku mau kerja hari ini. Semua karena Engkau. Miliki sikap hati seperti itu. Tuhan senang banget. Ya. Ya hari ini saya akan lebih banyak bahas ke jumlah tadi ya. Dari 32.000 turun 10.000 sampai jadi 300. Nah, sebenarnya dari kisah Gideon ini kita bisa ngambil pelajaran lain. Yaitu bahwa mengapa Tuhan memilih orang-orang yang minumnya gini ya sambil ambil air. Karena waspada. Gitu loh. Dia punya keberanian, dia tidak takut, tapi tetap waspada.
pada Tuhan suka. Tapi saya tidak membahas itu Bapak Ibu sekarang. Nanti kapan-kapan ya saya bahas itu. Tapi hari ini saya hanya ingin membahas firman Tuhan bahwa seperti dalam ayat 7 sampai ayat 2 tadi ya. Tuhan bilang apa? Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Perhatikan, memegah-megahkan diri sambil berkata, tanganku sendiri. Tuhan tidak suka. Amin. Siap mau bergantung pada Tuhan, apapun yang terjadi, ya. Meskipun kita merasa ini gampang, tidak perlu berdoa, tetaplah berdoa. Setiap hari, setiap saat berdoa. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi Tuhan tahu. Amin. Ya. Yuk, yang terakhir kita baca di dalam ayat dua bacaan terakhir ya, ayat 21 dan 22. Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7 21 sampai 22. Akhirnya Gideon berperang dengan 300 orang. Ya, lalu apa yang terjadi? Ayat 21. Bayangkan. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Nanti Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Ya, Gideon dengan 300 orang, Gideon membagi 3 pasukan, 100 orang, 100 orang, 100 orang, ya, 3 kelompok pasukan. Lalu Gideon menyuruh pasukan 300 orang itu hanya dengan membawa buyung, itu seperti kendi tanah liat, lalu obor dan gayung gitu kan ya. Cuman bawa itu aja, dan bawa senjata Bapak Ibu, ya. Nah, lalu singkat cerita, mereka memecahkan bersama-sama, biar jadi ramai terus berseru gitu ya. Nah, lalu bangsa Israel, lalu musuhnya bangsa Midian itu ayat 21. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Perhatikan, Gideon dan pasukannya tidak berperang akhirnya dia hanya nakut-nakutin saja gitu loh. Mereka lari. Ayat 22. Sedang ke-300 orang itu yang tadi meniup sangkakala, ya, dia hanya bawa apa tadi? Kendi, ya, tanah liat, obor dan sangkakala. Dia hanya niup gitu ya. Maka di perkemahan itu, perhatikan, Tuhan membuat. Nah, yang membuat siapa? Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita dan ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Jadi akhirnya karena bangsa Midian itu dibuat kocar-kacir sama Tuhan, lalu Tuhan membuat karena mereka berlarian, jadi mereka tuh saking paniknya bawa pedangnya gini. Nah, mereka bunuh-bunuhan sendiri akhirnya. Bangsa Israel 300 orang itu tidak perlu berperang. Mereka bunuh-bunuhan sendiri. Itu. Lalu kita lihat di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Perhatikan Hakim-Hakim 8 ayat 10 coba. Saya baca ya. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor. Nah, ini raja-raja Midian tadi. Bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Bayangkan. Berapa orang? 15.000 loh musuhnya ternyata. Banyak ya. Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Bayangkan, ini yang masih tinggal hidup 15.000. Berarti artinya totalnya lebih banyak dari itu. Musuhnya banyak nggak? 15.000 loh. Ya, banyaknya yang tewas ada berapa? 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Bayangkan. Ya, yang tewas berapa? 120.000 orang bersenjatakan pedang. Artinya yang tewas ini bukan orang biasa, tapi pasukan yang siap berperang. 120.000 orang tewas. Dengan berapa orang tadi? Dimulai dari 300 orang. Ya, nih perhatikan. Ya, ayat 10 kita hitung. Mereka bersama Zebah dan Salmuna bersama berapa? 15.000 orang. Yang tewas 120.000. Berarti total pasukan mereka minimal berapa? 135.000. Betul ya? 135.000 itu dikalahkan hanya oleh 300 orang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan dikalahkan oleh 300 orang sih. Lebih tepatnya adalah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Karena Gideon dan pasukannya, karena Gideon itu nurut sama apa kata Tuhan dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan hikmat jalan keluarnya. Amin. Ketemu ya?
benang merahnya ya. Secara manusia itu kadang-kadang tidak masuk akal, tapi Tuhan buka jalan. Nah, itu dia. Inilah hebatnya anak-anak Tuhan. Nah, hebatnya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah berdoa, menanti-nantikan Tuhan, tetap berusaha. Perhatikan, Gideon dan pasukannya tetap berusaha kan, tetap berperang kan ya, tetap berperang kan dengan 300 orang ya. Terus tadi kuncinya apa yang disuruh pulang? Rasa takut ya. Ayat 3 tadi loh, orang-orang yang takut dan gentar suruh pulang gitu. Jadi di dalam mengikut Tuhan itu kita percaya ya ada Tuhan yang besar sehingga kita tidak takut dan gentar karena Tuhan yang menolong kita. Terus yang kedua adalah orang yang berlutut, minumnya berlutut itu sikap menyembah Tuhan ya, rendah hati, terus tangannya ngambil pakai tangan sambil matanya lihat. Artinya apa? Penuh kewaspadaan. Tuhan suka sama orang seperti itu. Ya, jadi satu nurut, terus yang kedua kita percaya penuh, tidak takut dan gentar, dan yang terakhir adalah berlutut. Itu artinya memiliki hati yang rendah hati, berserah pada Tuhan dan memiliki kewaspadaan. Oke, berserah penuh pada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapak, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyukai anak-anaknya yang tidak sombong, yang menganggap bahwa semuanya berhasil itu karena Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anakmu di sini, untuk bersandar pada Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang dalam kebuntuan, tidak tahu jalan keluar, kami percaya Engkau yang menunjukkan. Apapun yang terjadi Bapa, kami tahu Engkaulah yang menuntun segenap kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menyombongkan diri dan bersandar pada kekuatan kami. Tapi kami percaya Engkau mengampuni kami dan Engkau melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudara yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.